Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi di Bimbel Lentera Education Center. Nah, sekarang kita akan mempelajari gelombang bunyi untuk kelas 11 semester 2. Oke, yang pertama kita belajar karakteristik gelombang bunyi terlebih dahulu. Bunyi merupakan gelombang mekanik yang dalam perambatannya arahnya sejajar dengan arah getarnya, yaitu termasuk dengan gelombang apa? Gelombang longitudinal. Jadi bunyi yang dihasilkan oleh getaran mekanis dan merupakan bentuk hasil perambatan energi. Sumber bunyi sebagai sumber getar memancarkan gelombang-gelombang longitudinal ke segala arah melalui medium. Mediumnya berupa apa? Baik padat, cair, maupun gas. Sumber getar tersebut dapat berasal dari dawai, pipa organa, bahkan dari ombak di pantai. Nah, untuk syarat terdengarnya bunyi itu ada 3 macam. Yang pertama, ada sumber bunyi. Yang kedua, ada medium atau udara. Yang ketiga, ada pendengar. Nah, untuk karakteristik bunyi ada beberapa macam, antara lain yang pertama, nada adalah bunyi yang frekuensinya teratur. Desah adalah bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Warna bunyi adalah bunyi yang frekuensinya sama tetapi terdengar berbeda. Kemudian dentum adalah bunyi yang amplitudonya sangat besar dan terdengar mendadak. Nah, sekarang bunyi berdasarkan frekuensinya dibedakan menjadi 3. Jadi, bunyi memiliki karakteristik yang ditampilkan dalam nilai frekuensinya. Variasi bunyi sering disebut juga dengan warna nada. Nah, ada 3 kelompok bunyi berdasarkan nilai frekuensinya. Yang pertama adalah infrasonik. Infrasonik itu apa? Bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Nah, makhluk yang bisa mendengar bunyi infrasonik adalah anjing, jangkrik, kucing, dan tikus. Kemudian audiosonik. Audiosonik itu antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Yang bisa mendengar adalah manusia. Nah, untuk yang ketiga adalah ultrasonik. Ultrasonik ini adalah bunyi yang frekuensinya lebih besar dari 20.000 Hz. Siapa yang bisa mendengar? Kelelawar, lumba-lumba, dan anjing. Nah, selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat gelombang bunyi. Sifat-sifat bunyi pada dasarnya sama dengan sifat-sifat gelombang longitudinal, yaitu dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat dipadukan, dan dapat dilenturkan. Mari kita membahas satu persatu sifat gelombang bunyi. Yang pertama nih, gelombang bunyi memerlukan medium dalam perambatannya. Nah, kenapa? Karena gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik. Nah, maka dalam perambatannya bumi memerlukan medium, Dek. Jadi, hal ini dapat dibuktikan saat 2 astronot berada jauh dari bumi dan keadaan dalam pesawat dibuat hampa udara. Astronot tersebut tidak dapat bercakap-cakap langsung, tetapi menggunakan alat komunikasi seperti telepon. Meskipun 2 orang astronot tersebut berada dalam satu pesawat. Nah, untuk sifat yang kedua yaitu tentang pemantulan gelombang bunyi. Jadi bunyi pantul dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah bunyi pantul memperkuat bunyi asli, yaitu bunyi pantul dapat memperkuat bunyi aslinya. Biasanya terjadi pada keadaan antara sumber bunyi dan dinding pantul. Jarak tidak begitu jauh, contohnya kurang dari 10 meter.
Nah, yang kedua itu gaung. Ada yang tahu nggak apa itu gaung? Jadi, gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi aslinya. Jadi, biasanya terjadi pada jarak antara 10 sampai 20 meter. Nah, untuk menghindari terjadinya gaung, maka dalam bioskop, studio radio, dan televisi, serta gedung konser musik dindingnya dilapisi oleh zat peredam suara yang biasanya terbuat dari kain wol, kapas, gelas, karet, ataupun besi. Nah, yang ketiga adalah gema. Gema itu apa sih, Kak? Jadi gema itu adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi aslinya. Biasanya terjadi pada jarak lebih dari 20 meter. Nah, sekarang sifat yang ketiga adalah pembiasan gelombang bunyi. Contohnya apa, Kak? Contohnya nih, pada malam hari bunyi petir terdengar lebih keras daripada siang hari. Ada yang tahu nggak kenapa alasannya? Nah, jadi hal ini disebabkan karena pada siang hari udara lapisan atas lebih dingin daripada di lapisan bawahnya. Karena cepat rambat bunyi pada suhu dingin lebih kecil daripada suhu panas, maka kecepatan bunyi di lapisan udara atas lebih kecil daripada di lapisan bawah, yang berakibatkan medium lapisan atas lebih rapat daripada medium di lapisan bawah. Hal yang sebaliknya terjadi pada malam hari. Jadi pada siang hari bunyi petir merambat dari lapisan udara atas ke lapisan udara bawah. Oke, kita akan lanjut ke difraksi gelombang bunyi. Kita dapat mendengar bunyi di tikungan ketika kita belum melihat mobil tersebut karena terhalang tembok yang tinggi atau di jalannya yang berbelok-belok. Itu dinamakan dengan difraksi. Nah, lanjut ke beresonansi. Jadi ketika ada suara petir, seringkali nih kaca jendela di rumah itu ikut bergetar ya kan? Nah, mengapa itu terjadi? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau tidak tahu, kakak akan kasih tahu. Bergetarnya kaca jendela ketika terdengar suara petir terjadi karena adanya peristiwa resonansi bunyi. Nah, apa itu resonansi bunyi, Kak? Nah, untuk memahami konsep resonansi bunyi, nih kakak akan menjelaskan nih. Jadi resonansi itu adalah peristiwa turut bergetarnya suatu benda akibat benda lain yang bergetar karena keduanya memiliki frekuensi yang sama atau memiliki frekuensi yang merupakan bilangan bulat dari frekuensi salah satu benda yang bergetar. Nah, resonansi bunyi pada kolom udara dimanfaatkan untuk menghasilkan bunyi pada alat musik. Alat-alat musik memiliki lubang udara sehingga terjadi resonansi udara dan menghasilkan suara yang merdu. Nah, untuk yang terakhir yaitu adalah interferensi. Nah, interferensi gelombang bunyi adalah perpaduan dua atau lebih sumber bunyi. Dua pengarah suara, misalkan ya, dihubungkan pada pembangkit frekuensi audio dapat berfungsi sebagai dua sumber bunyi yang koheren. Apa itu maksudnya? Dua gelombang dengan frekuensi yang sama, amplitudo sama, dan beda fase yang tetap, sehingga pada posisi tertentu kadang terdengar kuat, sedangkan pada posisi lain akan terdengar lebih lemah. Oke, kita akan lanjut ke pelayangan gelombang bunyi. Jadi, interferensi gelombang bunyi dapat terjadi bila ada dua buah sumber bunyi atau lebih. Dua buah sumber bunyi yang menghasilkan mempunyai perbedaan frekuensi yang kecil. Selain dapat terjadi interferensi gelombang bunyi, juga dapat menghasilkan pelayangan bunyi. Nah, pelayangan itu apa sih?
Nah, pasti di benak kalian begitu kan pertanyaannya. Jadi, pelayangan adalah nada bunyi yang terdengar keras dan lemah yang saling bergantian secara periodik. Jadi, frekuensi pelayangan dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Jadi, frekuensi pelayangan sama dengan frekuensi tinggi dikurangin frekuensi rendah. Nah, selain itu kita juga ada subbab untuk mengukur kedalaman laut atau kedalaman suatu gua. Jadi, teknik pantulan pulsa ultrasonik itu dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut di bawah kapal. Nah, selain itu kedalaman laut. Nah, jadi pulsa ultrasonik dipancarkan dan pantulan pulsa ultrasonik diterima oleh alat atau instrumen yang disebut dengan, jadi alat untuk mengukur kedalaman laut itu dinamakan dengan fatometer. Nah, jadi ketika pulsa ultrasonik yang dipancarkan oleh fatometer mengenai dasar laut, maka pulsa ultrasoniknya dipantulkan dan diterima kembali oleh fatometer. Nah, dengan mengukur atau mencatat selang waktu antara saat pulsa yang dikirim dan saat pulsa pantul diterima, maka kedalaman air di bawah kapal dapat dihitung sebagai berikut. Jadi jarak yang ditempuh pulsa ultrasonik adalah, ini jaraknya ya, S sama dengan F kali T. Nah, pulsa ultrasonik itu kan ditempuh PP atau pulang pergi, maka kedalamannya itu sama dengan V kali T per 2. Nah, ini untuk mengukur kedalaman laut. H adalah kedalaman. Satuannya adalah meter dan V adalah kecepatan gelombang air laut. Satuannya meter per second dan T adalah waktu. Satuannya second. Oke, sekarang kita lanjut ke tinggi nada. Nah, tinggi nada itu berkaitan dengan frekuensi. Jadi frekuensi gelombang itu adalah banyaknya getaran yang dihasilkan dalam selang waktu 1 second oleh suatu partikel pada gelombang. Nah, jadi tinggi rendahnya suatu nada itu bergantung pada frekuensinya. Nah, jadi semakin tinggi frekuensi suatu bunyi, semakin tinggi nada bunyinya, atau semakin rendah frekuensi suatu bunyi, maka semakin rendah bunyinya. Nah, habis itu kita akan belajar kuat bunyi atau kerasnya bunyi. Nah, suara orang yang berteriak lebih kuat daripada suara orang yang berbisik. Dengan demikian, dengan bunyi ledakan bom pasti lebih kuat daripada bunyi ledakan petasan. Nah, artinya kenapa tuh? Artinya ada bunyi yang kuat dan ada juga bunyi yang lemah. Istilahnya adalah kuat dalam bunyi adalah nyaring. Nah, jadi kuat dalam bunyi atau nyaring itu bergantung pada amplitudonya. Nah, semakin besar amplitudo sumber getaran, maka kuat bunyi yang dihasilkan juga akan semakin besar dan sebaliknya. Nah, sekarang kita
alih ke cepat rambat gelombang. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang dapat merambat dalam medium padat, cair, dan gas. Cepat rambat bunyi bergantung pada sifat-sifat medium rambatnya. Pada umumnya, cepat rambat bunyi dalam medium padat lebih besar daripada medium cair maupun gas. Nah, sekarang cepat rambat bunyi dalam zat padat. Nah, pada zat padat, cepat rambat bunyi itu bergantung pada modulus Young atau E. Maka besarnya cepat rambatnya adalah V sama dengan akar E per rho, di mana V adalah cepat rambat bunyi, satuannya meter per second, dan E di sini adalah modulus Young, satuannya Newton per meter kuadrat. Sedangkan rho di sini adalah massa jenis zat padat, kilogram meter pangkat 3 per meter pangkat 3. Nah, sekarang yang kedua adalah zat cair. Nah, cepat rambat bunyi dalam zat cair itu bergantung pada modulus Boole, yaitu V sama dengan akar B per rho. B di sini adalah modulus Boole, yaitu satuannya Newton per meter kuadrat. Sekarang yang ketiga adalah pada zat gas. Nah, kalau zat gas ini bergantung pada suhu dan jenis gasnya. Jadi V sama dengan akar gamma RT per M. Nah, gamma di sini adalah konstanta Laplace. Konstanta Laplace itu besarnya harus lebih besar daripada 1. Itu adalah konstanta Laplace. Nah, R adalah konstanta gas umum, satuannya Joule per mol Kelvin. Sedangkan T adalah suhu gas, itu satuannya harus Kelvin. Kalau misalkan di soal itu satuannya masih Celsius, kalian ubah terlebih dahulu ke Kelvin, yaitu tinggal menambahkan 273. Sedangkan M adalah massa molekul relativitas gas. Oke, kita akan lanjut ke dawai atau senar. Frekuensi gelombang pada senar. Salah satu sumber bunyi yang telah dikenal adalah senar gitar. Nada yang dihasilkan senar gitar dapat diubah-ubah dengan cara menekan senar pada titik-titik tertentu. Nah, satu senar atau dawai dapat membentuk berbagai frekuensi atau pola getaran seperti tampak pada gambar. Nah, untuk gambar yang pertama, yang ini ya, dia memiliki 2 simpul 1 perut, sehingga panjang, ini kakak tulis yang A, ini B, ini C, dan ini yang D, sehingga panjang gambar A itu L sama dengan setengah lambda 0. Untuk gambar yang kedua, dia memiliki 3 simpul 2 perut. Jadi panjangnya yaitu L sama dengan 3 per 2 lambda Oke, kakak ulangin lagi ya. Karena dia memiliki 3 simpul 2 perut, maka L-nya sama dengan lambda 1. Nah, untuk yang nomor 3, dia memiliki 4 simpul dan 3 perut, maka diperoleh L-nya sama dengan 3 per 2 lambda 2. Sedangkan gambar yang keempat, dia memiliki 5 simpul 4 perut, maka L-nya sama dengan 2 lambda 3. Nah, pola getaran pada gambar di atas itu menghasilkan nada dasar. Nah, kan ini bisa nih, jadi lambda 0 itu sama dengan 2L. Kemudian ini lambda 1 sama dengan L. Nah, ini lambda 2
sama dengan 2/3 L dan lambda 3 sama dengan setengah L. Nah, jadi pola getaran dawai pada gambar itu menghasilkan nada atas pertama. Jadi sebelum ke nada atas pertama, jadi ada nada dasar. Nada dasarnya adalah F0, frekuensi nada dasar. F0 sama dengan V per lambda 0 sama dengan V per 2L. Nah, sedangkan nada atas pertama atau V1 F1 sama dengan kan V per lambda 1, maka V per L. Nah, sedangkan frekuensi nada atas kedua yaitu kan V per lambda 2 sama dengan V per lambda 2 nya berapa? 2/3L. Nah, jadi kalau dibalik maka 3/2L. Ini 3V per 2L untuk frekuensi nada atas kedua. Kalau frekuensi nada atas ketiga kan V per lambda 3. Jadi V per setengah L, maka diperoleh 2V per L. Nah, ya. Kemudian dari perbandingan ini diperoleh pola gelombang seperti berikut. Jadi perbandingannya F0 banding F1 banding F2 dan selanjutnya itu sama dengan 1/2 banding 3. Nah, jadi frekuensi nada dasarnya itu, nah ini yang frekuensi nada dasar ya. Jadi F0 sama dengan 1/2L akar F per mu. Nah, karena mu di sini adalah massa persatuan panjang, makanya dibalik. Jadi 1/2L akar F L per M. Nah, untuk yang kedua yaitu nada dasar pertama, tinggal masukkan aja. Jadi 1/L akar F per mu sama dengan 1/L akar F kali L per M. Untuk frekuensi nada atas kedua atau F2 sama dengan 3/2L akar F per mu. Nah, dibalik lagi sama dengan 3/2L akar F kali L per M. Nah, untuk frekuensi nada dasar ke N atau Fn itu sama dengan N plus 1 kali F0 sama dengan N plus 1/2L akar F per mu. Nah, jika diteruskan akan menghasilkan frekuensi yang lebih tinggi. Persamaan frekuensi nada-nada di atas pertama kali diungkapkan oleh Mersenne, sehingga persamaan tersebut dikenal dengan hukum Mersenne. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke pipa organa sebagai sumber bunyi. Ada dua jenis
organa, yaitu pipa organa terbuka, kedua ujungnya terbuka, dan pipa organa tertutup, yaitu salah satu ujungnya tertutup. Nah, sekarang kita akan membahas pipa organa terbuka. Jadi, pipa organa menghasilkan bunyi dengan nada tertentu ketika ditiup. Pola gelombang stasioner yang terjadi pada nada dasar, nada atas pertama, dan nada atas kedua adalah seperti pada gambar. Nah, pola berikutnya merupakan penambahan setengah gelombang dari pola sebelumnya. Nah, jadi untuk mencari panjang gelombang pada pipa organa terbuka bisa menggunakan persamaan lambda n sama dengan 2L per N plus 1. Nah, di mana lambda di sini adalah panjang gelombang, satuannya adalah meter, dan L adalah panjang pipa. Satuannya adalah meter, dan N yaitu bilangan yang menyatakan nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua. Kalau nada dasar berarti N-nya sama dengan 0. Kalau nada atas pertama berarti N-nya sama dengan 1. Kalau nada atas kedua berarti N-nya 2, dan seterusnya. Nah, untuk mencari frekuensi pada pipa organa terbuka bagaimana? Jadi menggunakan persamaan Fn sama dengan V per lambda N. Nah, atau N plus 1 V per 2L. Nah, Fn di sini adalah frekuensi. Frekuensi itu satuannya adalah Hertz. Nah, kita lanjut ke pipa organa tertutup. Nah, pipa organa tertutup berbeda dengan pipa organa terbuka karena pola gelombang pada pipa tertutup adalah seperti pada gambar. Nah, dari gambar, panjang gelombang nada dasar, nada atas pertama, dan nada atas kedua itu berturut-turut adalah 4L, 4/3L, dan 4/5L. Nah, jadi untuk mencari panjang gelombang pada pipa organa tertutup bisa menggunakan persamaan lambda N sama dengan 4L per 2N plus 1. Nah, untuk keterangannya sama ya. Jadi lambda N itu adalah panjang gelombang. Sedangkan untuk mencari frekuensinya itu bisa menggunakan persamaan Fn sama dengan V per lambda N sama dengan 2N plus 1 V per 4L. Nah, ini untuk pipa organa tertutup. Oke, kita akan lanjut ke garpu tala. Sebelum ke garpu tala, kakak akan menjelaskan resonansi dikit, meskipun di awal tadi kakak sudah menjelaskan tentang resonansi ya. Jadi resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat benda lain yang bergetar. Nah, kedua benda yang beresonansi akan memiliki frekuensi yang sama atau frekuensi benda yang satu merupakan kelipatan frekuensi benda lain. Benar? Nah, jadi peristiwa resonansi antara garpu tala dan kolom udara pada pipa organa tertutup itu bisa digunakan untuk menentukan cepat rambat bunyi di udara. Nah, dalam percobaan panjang kolom udara diubah-ubah dengan menurunkan permukaan airnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan resonansi yang ditunjukkan dengan adanya penguatan bunyi pada titik-titik tertentu. Nah, sedangkan frekuensi dan panjang gelombang bunyi yang konstan, maka diperoleh hubungan panjang kolom udara terhadap panjang gelombang. Nah, persamaannya adalah
Ln sama dengan 2N plus 1 dikali 1/4 lambda N, atau lambda N sama dengan 4 Ln per 2N plus 1. Nah, dengan N sama dengan 0, 1, 2 dan berturut-turut menunjukkan notasi untuk nada dasar, nada atas pertama, dan seterusnya. Karena frekuensi Garputala F sudah diketahui, maka cepat rambat gelombang bunyi di utara itu ditentukan dengan persamaan V sama dengan F dikali lambda N, maka diperoleh 4 Ln per 2N plus 1 dikali frekuensi. Nah, ini adalah untuk Garputala. Sekarang energi gelombang. Nah, energi gelombang. Jadi ketika gelombang memindahkan energi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, sewaktu gelombang itu melalui medium, energi dipindahkan dalam bentuk getaran dari partikel satu ke partikel yang lain masih dalam medium. Untuk gelombang sinusoidal dengan frekuensi F, partikel-partikel bergerak harmonik sederhana sewaktu gelombang melalui partikel-partikel tersebut, sehingga setiap partikel-partikel itu memiliki energi. Jadi E-nya itu sebesar setengah KY kuadrat, di mana Y di sini adalah amplitudo gerak partikel. Jadi nilai frekuensinya adalah 1/2 pi akar K per M, atau V kuadrat sama dengan 1/4 pi kuadrat K per M, atau nilai K sama dengan 4 pi kuadrat M V kuadrat. Nah, oleh karena E sama dengan setengah KY kuadrat, tinggal masukkan ya. Jadi setengah K-nya adalah 4 pi kuadrat M V kuadrat dikali Y kuadrat, sehingga diperoleh besarnya energi itu sama dengan 2 pi kuadrat M V kuadrat dikali Y kuadrat. Ini adalah energi gelombang bunyi, di mana E adalah energi satuannya Joule, M adalah massa partikel satuannya kilogram, F adalah frekuensi getar satuannya adalah hertz, dan Y adalah simpangan amplitudo itu satuannya meter, dan K adalah konstanta di mana satuannya adalah newton per meter. Oke, kita lanjut ke intensitas gelombang bunyi. Intensitas gelombang bunyi itu didefinisikan sebagai energi yang berpindah per satuan luas, per satuan waktu, atau daya per satuan luas yang tegak lurus pada arah cepat rambat gelombangnya. Jadi persamaannya adalah I sama dengan P per A, di mana nilai A-nya itu sama dengan 4 pi R kuadrat. Nah, jadi I adalah intensitas gelombang, satuannya adalah watt per meter kuadrat. Nah, untuk P adalah daya, satuannya adalah watt, dan A adalah luas penampang bola, satuannya adalah meter kuadrat.
dan R adalah jarak satuannya meter. Nah, sebagaimana energi gelombang bunyi, intensitas gelombang bunyi juga berbanding lurus dengan kuadrat frekuensi dan kuadrat amplitudonya. Jika suatu sumber bunyi memancarkan gelombang ke segala arah, muka gelombang yang dipancarkan akan berbentuk bola. Jadi semakin jauh dari sumber bunyi, semakin besar luas muka gelombang bola sehingga intensitas bunyinya akan semakin kecil. Nah, pengurangan intensitas bunyi akibat bertambahan dari jarak dari sumber bunyi sesuai dengan hubungan bahwa nilai I ada itu berbanding lurus sama 1/R kuadrat. Nah, jadi diperoleh perbandingan bahwa nilai I1 per I2 itu sama dengan 1 per R1 kuadrat per 1 per R2 kuadrat gitu kan ya. Jadi kita balik R2 kuadrat per R1 kuadrat. Ini untuk perbandingan intensitas gelombang bunyi. Nah, kita lanjut ke taraf intensitas. Taraf intensitas. Makhluk hidup di alam semesta ini mempunyai batas intensitas pendengarannya. Batas intensitas bunyi yang didengar telinga manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, intensitas terkecil yang masih dapat menimbulkan rangsangan pendengaran pada telinga adalah sebesar 10⁻12 watt per meter kuadrat. Nah, ini dinamakan dengan batas ambang pendengaran. Batas ambangnya itu adalah 10⁻12 watt per meter kuadrat. Sedangkan yang kedua, intensitas terbesar yang masih mampu diterima oleh telinga manusia tanpa rasa sakit adalah sebesar 1 watt per meter kuadrat, dinamakan dengan ambang perasaan. Ambang perasaan yaitu sebesar 1 watt per meter kuadrat. Jadi, batas pendengaran terendah adalah 10⁻12 watt per meter kuadrat dan batas intensitas tertinggi adalah 1 watt per meter kuadrat. Taraf intensitas atau biasanya dilambangkan dengan TI itu sebanding dengan logaritma perbandingan antara intensitas bunyi dan harga ambang intensitas bunyi yang terdengar dan mempunyai satuan desibel atau dB. Nah, jadi nama satuan tersebut dipakai untuk menghargai penemunya. Siapa penemunya? Alexander Graham Bell. Jadi persamaannya adalah TI sama dengan 10 log I per I0. Jadi besarnya I0 itu adalah 10⁻12 watt per meter kuadrat. Sedangkan TI itu adalah taraf intensitas bunyi. Satuannya adalah desibel. Nah, kalau misalkan ada soal itu terdapat banyak sumber bunyi. Nah, bagaimana tuh untuk mencari taraf intensitasnya? Jadi bisa menggunakan persamaan TI sama dengan TI1 plus 10 log N. Ini untuk TI ke N atau sumbernya banyak. Nah, untuk ada soal lagi nih, misalkan ada dua jarak yang berbeda.
kalian disuruh untuk mencari taraf intensitasnya. Itu bisa menggunakan persamaan TI ke N sama dengan TI1 min ya 10 log R2 per R1 dikuadratkan. Jadi ini adalah kalau ada dua jarak yang berbeda. Nah, oke, sekarang kita ke subbab terakhir nih. Namanya adalah efek Doppler. Jadi frekuensi bunyi dari klakson sebuah mobil yang melaju mendekati kamu akan terdengar lebih tinggi. Sebaliknya, frekuensi bunyi yang akan terdengar itu lebih rendah ketika mobilnya menjauh. Nah, peristiwa ini dinamakan dengan efek Doppler. Jadi, secara umum persamaannya adalah Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Nah, jadi ini kenapa plus minus? Jadi kamu harus tahu tanda plus itu digunakan ketika apa dan tanda minus itu digunakan untuk apa. Nah, jadi nilai plus Vp itu ketika pendengar mendekati sumber. Jadi Vp-nya positif. Kalau min Vp berarti pendengar menjauhi sumber. Kalau plus Vs itu berarti sumber menjauhi pendengar. Dan minus Vs berarti sumber mendekati pendengar. Oke, pembelajaran tentang gelombang bunyi sudah selesai. Jadi kakak akhiri dulu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.